Tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal shalihan wa liwajhika khalisan wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini setelah kita sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu, di majelis silaturahim, di majelis zikir, di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita sehat wal afiat. Allah mudahkan semua urusan hidup kita, dan yang paling penting adalah setiap kita, nama-nama kita di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sedang meniti jalan menuju surga insyaallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, meniti jalan ilmu pengetahuan, apalagi subuh-subuh ya, melawan dingin, melawan ngantuk, melawan malas, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. InsyaAllah Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya, dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam kesempatan ini saya akan membacakan satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh para ulama kita. Hadis ini adalah hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu berarti berasal dari Allah Subhanahu wa taala maknanya, tapi redaksinya dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ini berasal dari Anas bin Malik, sahabat mulia. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian sabda Rasul itu adalah qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan karena itu hadis ini disebut dengan hadis qudsi. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini? Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, innaka ma da'utani, selama engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan engkau berharap kepadaku, ghafartu lak, maka aku akan mengampuni semua dosa-dosamu,
ala ma kana minka wala ubali, dan aku tidak peduli berapapun banyaknya dosamu itu. Ya bna Adam, kata Allah lagi, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama, seandainya dosa-dosamu sangat banyak, ananas sama, sampai menyentuh langit saking banyaknya. Tsumma astaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, ghafartu lak, maka aku, kata Allah, akan mengampuni semua dosa-dosamu itu yang mencapai langit. Ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau wafat, datang kepadaku, dan setiap kita pasti wafat. Tsumma laqitani la tusyriku bi, engkau datang kepadaku dalam keadaan wafat, la tusyriku bi, datang tanpa membawa dosa syirik, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Jika engkau mati, datang kepadaku, kata Allah, dengan membawa dosa sebesar bumi. Dosanya sebesar bumi, bukan sebesar Bogor, bukan sebesar Indonesia, sebesar bumi. Tapi satu syaratnya, engkau tidak mati dalam keadaan syirik, atau tidak mati tidak membawa dosa syirik. La ataituka biqurabiha maghfiratan, kata Allah, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari hadis yang kita bacakan tadi, kita mengambil ada pelajaran bahwa ada 3 asbabul maghfirah, ada 3 sebab ampunan yang Allah janjikan kepada kita. Yang pertama, sebagaimana hadis tadi, yang pertama adalah sebab ampunan, yang pertama adalah ad-du'a, berdoa dengan penuh harap. Yang pertama, berdoa dengan penuh harap. Sekedar seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa apapun itu, syarat utamanya adalah doanya diiringi dengan harapan yang sungguh-sungguh. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengabulkan permintaannya, bukan hanya mengabulkan permohonannya, tapi dengan doa yang ia panjatkan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, tadi Allah Subhanahu wa taala berkata, ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'utani wa rajautani, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap hanya padaku, ghafartu lak ala ma kana minka, maka aku akan mengampuni semua dosa-dosamu, wala ubali. Yang menariknya adalah wala ubali, dan aku tidak peduli berapapun banyaknya dosamu itu. Doa yang dimaksud adalah kemungkinannya 2. Yang pertama adalah doa apa saja, permohonan apa saja, otomatis doa itu akan menyebabkan seseorang diampuni. Atau yang kedua, doanya itu doa minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang biasa kita panjatkan apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Misalnya, ya Allah, kami berharap kepadamu ridhamu dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu, dan begitu seterusnya. Atau yang biasa kita panjatkan untuk kita dan untuk kedua orang tua kita, Rabbighfirli wali walidayya, gitu. Ya Allah, ampunilah aku, Rabbighfirli wali walidayya, dan kedua orang tuaku, dan begitu seterusnya. Doa apapun itu, selama doa itu hanya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apapun itu, terlebih minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa, maka bukan hanya Allah akan mengabulkan permintaannya, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan doa itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan hal itu dipertegas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u", tidaklah seorang muslim berdoa, laisa fiha ithm,
dan dia bukan pelaku dosa besar, au qati'atu rahm, atau dia tidak memutus silaturahim. Saya ulangi, kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim atau muslimah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang dia bukan pelaku dosa besar atau dia tidak pemutus silaturahim. Apa janji Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, illa a'tahu Allahu bi ihda thalath, kecuali doa itu pasti Allah kabulkan dengan 3 cara. Pasti dikabulkan. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada permohonan yang tidak didengar, tidak dikabulkan oleh Allah, tidak ada itu. Sebagaimana yang sering kita dengar, apa itu? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan permohonan itu, mengabulkan doamu itu. Ud'uni astajib lakum. Dan karena itu para ulama kita sepakat tentang ayat ini, mintalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hambanya berdoa kepadanya tapi Allah tidak mengabulkannya, tidak mungkin. Ya. Karena itu dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man u'tiyad du'a u'tiyal ijabah. Siapa yang diberikan doa, maksudnya orang itu berdoa kepada Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdoa, u'tiyal ijabah, pasti orang itu juga diberikan ijabah. Ya, itu sama seperti misalnya saya misalnya bilang ke bapak-bapak, silahkan bapak ibu datang ke rumah saya besok open house gitu misalnya, jam 10 pagi. Ya, silahkan datang. Pas besok jam 10 pagi saya malah pergi dari rumah. Ya, sayanya itu nggak beres berarti itu. Kenapa? Karena saya nyuruh datang, saya mempersilahkan datang, jamnya juga sudah saya tentukan, rumah saya juga sudah saya share, alamatnya jelas, pas hari H, jam yang sama, saya malah pergi. Saya tidak punya adab. Nah, itu tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk berdoa, tapi Allah tidak mengijabah kita, tidak mungkin. Man u'tiyad du'a u'tiyal ijabah. Siapa yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdoa, u'tiyal ijabah, pasti dia diberikan oleh Allah ijabahnya, qabulnya. Ya. Dan karena itu kalau kita meminta kepada Allah, itu bagian bersyukurlah kita, karena bagian orang-orang yang u'tiyah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Karena ada banyak orang yang tidak mau berdoa tuh. Ya, ada banyak orang yang nggak peduli dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdoa, muslim dan muslimah, dia bukan pelaku dosa besar, dia juga tidak memutus silaturahim, illa a'tahu Allahu bi ihda thalath, maka Allah akan mengabulkan doanya itu dengan 3 cara. Jadi pasti akan diijabah. 3 cara itu bagaimana? Imma an yu'ajjila lahu da'watah. Yang pertama adalah Allah akan mengijabah sesuai dengan permintaan. Yang minta A dikasih A, minta B dikasih B. Saya yakin di sini Bapak Ibu pernah minta A dalam hidup kita dan Allah kasih A. Pernah minta B dan Allah kasih B. Tapi pernah nggak ada doa-doa yang kayaknya belum diijabah? Ada nggak? Nah, pasti ada. Sebagian sudah Allah ijabah. Yang kedua, rasanya ada 1-2 yang saya minta sampai sekarang belum ada nih. Ternyata belum tentu atau pasti bukan Allah tidak mengijabahnya, tapi Allah mengijabahnya dengan cara yang lain. Kita lanjutkan hadisnya. Jadi yang pertama, Allah akan memberikan sesuai dengan permintaannya. Minta A kasih A, minta B kasih B. Atau yang kedua, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Kemungkinan kedua, Allah tidak mengijabah doa itu, tapi Allah ganti dengan kantung-kantung pahala nanti di akhirat. Jadi doa itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Atau yang ketiga, wa imma an yakshifa anhu minas su', atau Allah mencegah darinya bahaya tertentu, penyakit tertentu, mudarat tertentu. Di dalam hadis ini Allah pasti mengijabah dengan 3 cara. 1, Allah mengijabah sesuai dengan permintaan. Yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan kantung pahala nanti di akhirat. Dan yang ketiga adalah Allah menghindarkan dirinya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan takdir Allah dari penyakit tertentu, dari mara bahaya tertentu, dari mudarat tertentu. Kenapa? Karena doanya itu. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kata Rasul, "Au yaghfiru lahu dzamban qad salaf." Atau kemungkinan yang keempat adalah Allah mengampuni dosa orang itu. Jadi 4 cara Allah Subhanahu wa taala mengijabah. 1, mengijabah sesuai permintaan. Oke? Dan yang ketiga ini Allah mengijabah sesuai dengan kebutuhan. Oke? Jadi cara mengijabah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya tentang memberikan kita sesuai dengan permintaan, tapi bisa jadi Allah memberikan atau mengabulkan doa kita sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya itu apa? Berarti 3. Tadi 1 sudah. Yang ketiga ada 3 ini yang sesuai dengan kebutuhan adalah tadi 1, Allah ganti dengan pahala. 2, Allah cegah, Allah hindarkan dia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dari bahaya tertentu. Atau yang ketiga adalah yaghfiru lahu dzamban ma qad salaf. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Mendengar ini, ada seorang sahabat datang kepada Rasul, "Rasul, idzan nukfir." Kalau begitu Rasul, kalau doa itu pasti diijabah dengan 4 cara tadi itu. Kan pasti diijabah tuh dengan 4 cara. Kata sahabat ini, idzan nukfir. Kalau begitu Rasul, kita perbanyak aja doa. Karena setiap doa tidak pernah tidak diijabah kan? Setiap doa tidak pernah tidak menghasilkan kebaikan buat kita. Idzan nukfir, kata sahabat ini. Kalau gitu kita perbanyak doa saja. Apa jawaban Rasul? Allahu akbar. Allah mampu mengabulkan sebanyak apapun doamu. Jadi sebanyak apapun doamu, minta apapun kamu, pasti Allah akan mengijabahnya, tapi dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Dari 2 hadis ini ada 4 cara tadi ya. Kalau ingin kita ringkas lagi ada 2 cara. Yang pertama Allah ijabah sesuai dengan permintaan, yang kedua Allah ijabah dengan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya lagi nanti dibagi 3. Ya, 1 diganti dengan ampunan, yang kedua diganti dengan pahala, dan yang ketiga dicegah dari satu mudarat tertentu, dari satu bahaya tertentu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di titik ini sekali lagi sebab ampunan yang pertama adalah ad-du'a birraja, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap. Ingat ya, dengan penuh harap. Sebab Allah yang mengatakan itu. Innaka ma da'autani wa rajautani, gitu ya. Selama engkau berdoa kepadaku dan engkau berharap hanya padaku. Berarti syarat utama seseorang berdoa adalah penuh harap. Ya, penuh harap. Serius mintanya gitu ya. Betul-betul berharap Allah mengabulkan permintaan kita. Jangan minta tapi sambil bercanda. Minta tapi nggak serius. Minta sambil teriak gitu misalnya. Minta dan begitu seterusnya. Ya. Dan karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh para ulama kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Ud'ullah, berdoalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian yakin Allah pasti mengabulkannya." Tuh, berdoalah dan yakin Allah pasti mengabulkannya. Lalu apa kata Rasul? Fa innallaha la yaqbalu du'aan, karena Allah tidak mengabulkan satu doa min qalbin ghafil, yang berasal doa itu dari hati yang ghafil, dari hati yang lalai, dari hati yang enggak berharap, dari hati yang enggak serius, dari hati yang main-main saat berdoa. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu sebab pertama dari hadis qudsi ini. Sebab ampunan yang kedua, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama, seandainya dosa-dosamu banyak sampai menyentuh langit, saking banyaknya dosa kita itu sampai menyentuh langit.
Tsumma astaghfartani, kemudian engkau beristighfar memohon ampun kepadaku. Ghafartu lak, kata Allah, aku pasti mengampuni dosa-dosamu. Sebab ampunan yang kedua adalah al-istighfar. Beristighfar dengan kesungguhan. Yang pertama adalah berdoa dengan penuh harap. Yang kedua adalah secara khusus al-istighfar. Beristighfar dengan kesungguhan. Dan hal itu dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Misalnya di dalam surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kata Allah, "Wa may ya'mal su'an", siapa yang melakukan keburukan, dan setiap kita pasti pernah melakukan kebaikan. Au yadhlimu nafsahu, atau menzalimi dirinya sendiri. Siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan, atau dia menzalimi dirinya sendiri, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim, ya Allah, mohon ampun, astaghfirullah, dan begitu seterusnya. Apa yang terjadi? Yajidillaha ghafurur rahimah, maka dia, orang itu, akan mendapati Allah Maha Ghafur, Maha Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Redaksi Ghafurun Rahimah, Allah Maha Pengampun itu, Ghafur, ini namanya sighah mubalaghah. Ghafur, Allah Maha Pengampun itu bukan hanya mengampuni satu dosa, bukan hanya mengampuni 2, 3, 4, 5 dosa, tapi Allah mengampuni 6, 7, 10, 20, 200, dan begitu seterusnya. Bahkan sampai dosa-dosa itu menyentuh langit. Bahkan dosa yang dilakukan terus menerus, dosa yang dilakukan kemudian bertobat, dilakukan lagi, bertobat, begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun, dan Allah Maha Penyayang. Masing-masing kita, saya yakin kita semuanya punya masa lalu yang mungkin kelam, punya masa lalu yang mungkin ya sebagaimana kita manusia biasa, kita punya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tidak ada cara lain untuk menghilangkan, menghapus masa lalu kelam itu kecuali dengan bertobat kepada Allah. Tidak ada cara lain. Dan cara bertobat yang paling sederhana di dalam agama kita adalah dengan al-istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, ampuni masa lalu saya. Ya Allah, kalau perlu sebut dosa A, B, C yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dan dalam satu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwasanya anna abdan aznaba dzanban, ada seorang hamba, dia melakukan satu dosa, ya, melakukan satu dosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, ya Allah, ampuni aku, astaghfirullahaladzim. Habis melakukan satu dosa, kemudian beristighfar. Setelah beristighfar, dosa lagi. Setelah dosa lagi, beristighfar lagi. Setelah itu, dosa lagi, beristighfar lagi. Dan begitu seterusnya. Dosa, istighfar. Dosa, istighfar. Dosa, istighfar. Lalu di bagian akhir, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala setelah 3 kali dia lakukan? Qad ghafartu li 'abdi. Aku sungguh telah mengampuni dosa hambaku itu. Falyamal ma syaa. Maka lakukanlah terserah apa yang engkau lakukan. Maksudnya adalah, poin besar dari hadis ini, sebagaimana para ulama kita sampaikan, bahwa perbuatan dosa sebanyak apapun, seberkali-kali apapun, dan itu sangat mungkin kita lakukan sebagai manusia. Berdosa, istighfar. Aznaba, istighfar. Aznaba, istighfar. Selama kita beristighfar mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dosa itu berkali-kali, maka Allah berjanji istighfar itu akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dosa itu dilakukan berkali-kali. Syaratnya adalah tidak israr. Syaratnya tidak israr. Jadi orang sering bilang apa kalau taubat yang berkali-kali itu? Bersambel ya. Atau bersambel. Atau apa tadi, tomat ya? Nah, tomat apa itu? Oh, habis tobat, kumat. Jadi tomat. Kalau tobat sambal, tobel. Nah,
Jadi dosa istighfar ya. Dalam hadis ini dan sebagaimana disebut oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu tidak masalah. Tidak masalah itu maksudnya adalah selama dosanya itu tidak israr. Israr itu gini, sederhananya. Israr itu setelah melakukan dosa, kemudian dia beristighfar, dia tidak meniatkan untuk melakukannya lagi. Nah, misalnya saya minum khamr misalnya. Aduh, minum khamr. Setelah saya minum, kemudian setelah sadar nih, saya bertobat kepada Allah tidak akan minum khamr lagi. Setelah 1 bulan ketemu teman lagi yang dulu satu tongkrongan, minum khamr lagi dah tuh dia. Setelah itu dia beristighfar lagi. Setelah 2 tahun ketemu lagi teman yang lalu, akhirnya jatuh lagi. Kemudian dia beristighfar lagi. Itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau orang itu minum khamr, setelah itu dia bertaubat, dalam taubatnya, nanti kalau ada kesempatan, saya minum lagi. Kan Allah Maha Pemurah. Kan Allah Maha Ghafur. Kan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ya, lihat kondisi lah. Itu israr. Itu yang tidak boleh. Jadi gampangnya adalah merencanakan taubat yang merencanakan maksiat selanjutnya karena tadi itu yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Itu israr. Tapi kalau itu tidak direncanakan, orang itu sudah minum khamr, bersungguh-sungguh dia bertobat dari khamr, tidak merencanakan di masa depan dia akan melakukannya lagi, meskipun akhirnya jatuh lagi, selama itu tidak diniatkan, itu bukan israr. Dan ketika jatuh pada maksiat itu lagi, maka silakan bertobat. Oke? Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Adnaba thumma astaghfar. Adnaba thumma astaghfar. Adnaba thumma astaghfar. Bahkan sampai 3 kali. Berdosa, beristighfar. Dosa lagi, istighfar lagi. Dosa lagi, istighfar lagi. Dan itu sangat mungkin terjadi pada diri kita. Sangat mungkin. Habis bertobat, beristighfar, besoknya begitu lagi. Nah, pas begitu lagi, istighfar lagi. Akui kesalahan. Tanpa israr tadi ya, tanpa merencanakan perbuatan dosa berikutnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentang istighfar ini, ada yang menarik. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu beristighfar dalam 1 hari berapa kali? Dalam satu riwayat aktsar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Riwayat yang lain mengatakan mi'ata marrah, 100 kali. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul itu beristighfar lebih dari 70 kali atau 100 kali. Padahal Rasulullah maksum. Dijamin dosa-dosanya itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau dijamin akan masuk surga. Tapi istighfarnya 100 kali. Pertanyaannya adalah kita yang tidak ada yang menjamin kita masuk surga, berapa istighfar kita? Misalnya 3 habis sholat 5 waktu, 3 kali 5 baru 15. Kapan lagi istighfar? Apa Pak? Masya Allah. Pagi dan sore berapa tuh Pak? Wow, hebat ini. 100. Pagi 100, sore 100, udah 200. Ditambah setiap sholat 3 ya, 15, udah 215. Wah, sudah cakep tuh Pak. Apalagi anak-anak nakal, astagfirullah. Nambah 1 lagi tuh. Nah, kalau istighfar kita 100 atau bahkan lebih dari 100, itu baru keren. Karena Rasulullah saja yang diampuni dosa-dosanya itu sampai 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, yang dosanya sudah diampuni, masa lalunya dan masa depannya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi istighfarnya banyak sampai 100 kali? Apa rahasianya? Di antara penjelasan para ulama di antaranya adalah bahwa istighfar itu bukan hanya milik para pendosa, tapi istighfar itu adalah kebiasaan para nabi dan orang-orang saleh. Jadi siapa yang semakin saleh, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mudah lisannya untuk beristighfar kepada Allah.
Semakin dia dekat kepada Allah, semakin hina. Hina itu maksudnya, saya banyak dosa ya Allah, gitu loh. Karena semakin rendah di hadapan Allah, ingat di hadapan Allah ya. Karena kita kan di hadapan Allah itu merendah. Di hadapan Allah itu sebagai hamba. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita merasa hina di hadapan Allah, semakin banyak istighfar kita kepada Allah. Dan orang-orang yang semakin jauh, maka semakin sulit pula lisannya menyatakan astagfirullahaladzim. Jadi, istighfar itu bukan hanya milik para pendosa. Kalau orang yang habis berdosa kan, ya sangat wajar dia beristighfar kan? Ya, orang habis apa misalnya? Habis ghibah, dia beristighfar, ya sangat wajar. Tapi ternyata coba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang dilakukan setelah sholat? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam apa yang dilakukan pertama kali? Istighfar. Padahal habis sholat, bukan habis mabuk. Ya kan? Habis sholat, tapi malah yang dilakukan pertama kali adalah istighfar. Ya, itu ingin menyatakan bahwa belum tentu sholat yang kita lakukan itu 100% sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu belum tentu kekhusyuannya 100%. Mungkin di rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua sudah mulai mikirin yang lain, rakaat ketiga, rakaat keempat, dan begitu seterusnya. Nah, maka setelah sholat yang dilakukan oleh Rasul dan yang diajarkan oleh Rasul adalah beristighfar. Dan kaidahnya sekali lagi mengatakan, istighfar itu bukan hanya milik para pendosa, tapi dia juga adalah kebiasaan para nabi dan orang-orang saleh. Jadi kalau kita habis sholat nih, kemudian di samping kita habis sholat ada yang berdoa sampai nangis-nangis tuh. Ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, sampai nangis-nangis. Jangan dibilang, wah dosanya banyak nih Bapak. Karena bisa jadi orang yang nangis setelah sholat itu orang yang paling saleh di antara kita. Ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, masih ada waktu ya? Masih banyak ya, karena subuh kita agak mundur ya. Itu sebab ampunan yang kedua, yaitu beristighfar dengan penuh kesungguhan. Yang pertama tadi berdoa dengan penuh harap, yang kedua adalah beristighfar dengan penuh kesungguhan. Dan yang ketiga, berdasarkan hadis qudsi ini, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, jika engkau datang kepadaku dalam wafatmu dengan membawa dosa sebesar bumi, thumma laqitani la tusyriku bi, engkau wafat tidak bawa dosa syirik. Ingat, wafat tidak bawa dosa syirik, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kata Allah, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Dari sini berarti sebab ampunan yang ketiga adalah bertauhid dan tidak syirik. Dan disebut oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, disebut oleh beliau bahwa tauhid itu adalah a'zamu asbabil maghfirah. Ya, kata beliau, tauhid itu adalah sebab ampunan yang paling besar. Jadi siapa yang hidupnya dalam tauhid, dia tidak melakukan syirik atau pernah syirik, segera dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia wafat meskipun masih bawa dosa-dosa lain selain syirik, maka kemungkinannya adalah ini, Allah memberikan ampunan kepadanya meskipun dosanya sebesar bumi. Lalu apa yang dimaksud dengan Allah akan memberikan ampunan sebesar bumi pula? Kemungkinannya dua, Bapak Ibu. Tadi kan dia bawa dosa besar sebesar bumi kan, wafat, tapi tidak bawa dosa syirik. Kemudian Allah akan mengampuni dia sebesar bumi pula. Maksudnya apa? Maksudnya dua kemungkinannya. Yang pertama adalah orang yang wafat dengan membawa dosa sebesar bumi ini, tapi tidak bawa dosa syirik, kemungkinan pertama adalah dia mampir dulu ke neraka. Karena bawa dosa sebesar bumi. Setelah mampir ke neraka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehendak Allah, akhirnya nanti dipindahkan ke dalam surga. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulun nar, tidaklah masuk neraka selama-lamanya man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman,
tidaklah masuk neraka selama-lamanya orang yang di dalam hatinya ada iman meskipun sebiji zarah. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah orang ini bawa dosa sebesar bumi, wafat tapi tidak bawa dosa syirik. Kemungkinan kedua adalah Allah mengampuni dosa sebesar bumi itu tanpa masuk ke neraka sedetik pun. Itu kemungkinan kedua berdasarkan penjelasan para ulama. Dan karena itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu", orang-orang yang beriman, "walam yalbisu imanahum bidzulmin", orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya itu dengan syirik. Dia beriman tapi dia tidak datang ke dukun. Dia beriman tapi dia tidak percaya pada suara-suara burung yang dikaitkan dengan apa itu namanya? Kesialan tertentu. Wah, berarti ada yang wafat. Ada yang apa gitu ya. Tidak dikaitkan dengan kesialan tertentu. Atau dia tidak percaya pada kupu-kupu masuk rumah. Kalau kupu-kupu masuk rumah berarti ada amuk. Atau dia tidak percaya pada apa itu? Dulu ada orang yang ketiban batu dari langit katanya. Ketiban batu, kemudian batunya itu dicelup ke air. Tung. Ayo, minum biar sembuh. Gitu misalnya. Siapa gitu ya? Lupa saya namanya. Dan begitu seterusnya. Jadi dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya itu dengan kesyirikan. Apa kata Allah? Ulaika lahumul aman. Bagi mereka rasa aman di dunia dan di akhirat. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia. Pastikan diri kita, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita hidup dalam tauhid dan tidak syirik. Kalaupun pernah syirik, pastikan kita telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada lagi tuh kita yang sudah belajar tauhid, tidak ada lagi gantung jimat-jimat. Tidak ada lagi tuh. Tidak ada lagi apa-apa. Kalau ingin menahan hujan, caranya adalah dengan apa? Manggil orang ya, yang digoyang-goyang itu gitu misalnya. Atau bahkan ada sebagian yang lain melempar ya celana dalam supaya menolak hujan, melempar celana dalam misalnya. Nah, ini syirik berlipat-lipat ini. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Dari sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentang tauhid ini, prinsipnya adalah, kaidahnya mengatakan, siapa yang kehilangan tauhid dalam hidupnya, maka ia akan kehilangan ampunan setelah matinya. Siapa yang kehilangan tauhid dalam hidupnya, maka ia akan kehilangan ampunan setelah matinya. Dan siapa yang hidup dalam tauhid, maka dia akan mati dalam ampunan Tuhannya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, boleh nanti. Kalau ada jawabannya saya jawab. Kalau nggak ada jawabannya, ya nanti yang jawab ketua yayasan. Enggak, silakan kalau ada. Enggak, Pak. Mangga Bapak, mangga. Membedakan kesyirikan dengan kita mencoba untuk memahami tanda-tanda alam itu jadi sesuatu musibah. Baik, bagus pertanyaannya. Bagaimana cara membedakan antara syirik dengan membaca tanda-tanda alam, yang tanda-tanda alam itu kemungkinannya adalah permulaan terjadinya bencana gitu ya, kurang lebih. Baik. Dalam agama kita ada yang disebut dengan ma'kul dengan mankul. Apa tadi? Ma'kul
dengan manqul. Ma'qul itu diambil dari akal. Ma'qul berarti masuk akal. Yang kedua, manqul. Manqul itu diambil dari kata-kata naqlun. Kalau ma'qul dari kata aqlun, kalau manqul diambil dari naqlun. Ma'qul itu masuk akal, manqul itu tidak masuk akal, tapi diajarkan Allah dan Rasul. Sudah? Nah, kalau ada sesuatu itu ma'qul dan manqul, bisa kita terima. Ma'qul dan manqul kita terima. Oke? Atau ma'qul saja bisa masuk akal atau terbukti secara ilmiah ma'qul, maka boleh kita terima. Atau manqul saja tidak masuk akal, atau di zaman itu tidak masuk akal tetapi diajarkan oleh Rasul. Tidak masuk akal yang diajarkan oleh Rasul misalnya apa? Di zaman itu, di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kan mengajarkan dan memerintahkan ruqyah, ya kan? Di antara ruqyahnya adalah menggunakan air atau menyentuh bagian tubuh yang sakit. Misalnya dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu mengajarkan Aisyah dengan para sahabat, kalau ada tubuh kita yang sakit, maka sentuh tubuh yang sakit itu, kemudian bacakan ayat-ayat Allah. Misalnya 3 yang disebut oleh orang Indonesia trikul, ya kan? Trikul itu dibaca, kemudian ditiupkan di bagian yang sakit atau ditiupkan di tangan, kemudian diusap di bagian yang sakit. Dan itu dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha pada saat Rasulullah sakit. Dan itu juga dilakukan oleh seorang sahabat dalam safar. Dalam safarnya kemudian mendapati satu kaum, pimpinannya atau salah satu pimpinannya sakit. Kemudian sahabat ini membacakan Al-Fatihah dan akhirnya sembuh. Itu kan secara ma'qul, secara ilmiah waktu itu tidak masuk akal tuh. Walaupun sekarang masuk akal. Masuk akal itu maksudnya kalau sekarang katanya air yang dibacakan sesuatu itu dia akan membentuk apa itu namanya, Pak? Apa namanya? Molekul yang bagus gitu kan? Kristal yang bagus. Nah, zaman dulu kan belum ya, baru muncul sekarang tuh. Nah, kalau sekarang berarti minuman-minuman yang diruqyah itu ma'qul dan itu manqul. Sudah? Nah, yang tidak ma'qul dan tidak manqul tinggalkan. Nah, berarti tadi yang Bapak tanyakan, misalnya ada burung-burung yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara ilmiah itu bisa dibuktikan bahwa perpindahan burung-burung itu secara ilmiah adalah isyarat akan terjadi sesuatu. Kalau secara ilmiah bisa dibuktikan, berarti ma'qul. Ambil, boleh. Tapi kalau kupu-kupu masuk rumah, berarti sebentar lagi ada tamu. Mankulnya nggak ada, makulnya coba. Makul nggak itu? Ada bukti ilmiahnya nggak? Kalau ada bukti ilmiahnya kita terima. Tapi masalahnya nggak ada bukti ilmiahnya. Itulah. Ibu kalau misalnya mau awet muda, mandi 7 apa ya? 7 kembang. Kalau kembang-kembang itu secara ilmiah bisa dibuktikan. Kembang mawar, kembang apalah, kembang tahu dan kembang-kembang itu secara ilmiah bisa dibuktikan mempengaruhi kulit misalnya, maka itu ma'qul. Tapi rasanya yang selama ini adalah hanya keyakinan-keyakinan yang tidak manqul dan tidak ma'qul. Atau tiba-tiba di ujung sana ada apa namanya mata air keluar, di sampingnya mata air keluar lagi sampai 7. Oh, langsung dibilang ini mata air keramat. Siapa yang mandi 7 mata air ini, maka dia akan begini begitu. Dan itu tidak ma'qul, itu tidak manqul. Jadi itu prinsipnya. Ma'qul atau manqul. Wallahu a'lam. Batu jatuh dari langit, kena dia. Siapa yang sakit bawa air disebelin, itu ma'qul, tidak manqul apalagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? 15 menit. Oh, masih 15 menit. Silakan. Ibu-ibu barangkali kalau ada pertanyaan lagi boleh. Kalau masih ada 15 menit, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya sedikit tambahkan, boleh? Masih 15 menit ya?
Bapak ibu-ibu yang mulia, tadi tentang istighfar. Ternyata istighfar itu adalah pintu keberkahan yang seringkali kita lupakan. Saya ulangi, istighfar itu adalah pintu keberkahan yang seringkali kita lupakan. Kenapa saya sebut sebagai pintu keberkahan yang sering kita lupakan? Sebab dia sederhana kan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu sangat sederhana. Tapi kadang kita tidak menyadari kedahsyatannya. Dia adalah pintu keberkahan yang sering kali kita lupakan. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man aktsara minal istighfar." Siapa yang hari-harinya diperbanyak oleh istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang beristighfar banyak-banyak, maka Allah akan memberikan solusi dari semua permasalahan hidupnya. Satu, dapat solusi atas masalah hidupnya. Yang kedua, wa min kulli dhiqin makhraja. Allah akan mudahkan setiap kesulitannya. Dan yang ketiga adalah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak pernah ia duga. Allah akan berikan solusi atas semua masalahnya. Allah akan mudahkan semua kesulitan hidupnya. Dan yang ketiga adalah Allah berikan rizki dari arah yang tidak pernah ia duga. Ini dari istighfar. Dan karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh seorang muridnya. Satu murid datang kepada beliau. Beliau sedang berkumpul dengan para muridnya. Ada satu orang murid bertanya, "Wahai Imam, saya punya kebun. Yang kebun itu sudah saya tanam dengan sebaik mungkin. Tapi ternyata kebun saya ini tidak menghasilkan dengan hasil yang baik. Kira-kira apa nasihatmu?" Kata sang imam, "Perbanyaklah istighfar." Kemudian murid yang lain bertanya dengan masalah yang berbeda, "Wahai imam, saya bertahun-tahun sudah menikah, tapi belum punya anak. Apa nasihatmu untukku?" Nasihatnya sama, perbanyaklah istighfar. Dan yang ketiga, ada seorang laki-laki juga yang mengeluhkan tentang ekonominya. "Saya hidup dalam ekonomi yang sulit, tidak pernah berubah. Kira-kira apa yang harus saya lakukan?" Sang imam kemudian menjawab dengan jawaban yang sama, perbanyaklah istighfar. Jadi 3 pertanyaan dijawab dengan 1 jawaban. Ya, tidak punya anak, banyak istighfar. Rezeki sempit, banyak istighfar. Hasil tanah, hasil tanaman yang buruk, jawabannya juga istighfar. Mengapa? Kemudian sang imam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10, dan saya kira ayat ini sangat sering kita dengar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi dengan istighfar itu bukan hanya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, tapi Allah juga akan memudahkan semua kesulitan hidup kita. Allah akan berikan kita tadi banin, anak-anak. Allah akan memberikan kita keberkahan tanaman, bahkan keberkahan sungai-sungai. Allah akan turunkan hujan dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Ini sekali lagi adalah pintu keberkahan yang sering kali kita lupakan. Dan nasihat saya untuk diri pribadi dan kita semua, kalau bisa dalam sehari kita punya wirid istighfar yang berbeda dari yang lain. Gitu ya. Silakan ditentukan masing-masing sesuai dengan kemampuan dan waktu masing-masing. Kita punya wirid istighfar, khusus istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari. Silahkan tadi kalau Bapak bilang 100, pagi 100, sore 100, itu dahsyat luar biasa. Ya, terserah semampunya saja, tapi tidak boleh ada 1 hari tanpa istighfar. Waktunya terserah. Apakah setelah sholat subuh atau menjelang tidur atau dan begitu seterusnya. Atau setelah sholat duha misalnya, yang waktunya lapang di waktu itu. Baik, itu sedikit tambahan Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, terutama untuk yang banyak berbicara di tempat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.